ketiga saya sendiri Bu Teti, keempat Ibu Emi, kelima Ibu Galo, keenam Bu Dian Budiati. Pengertian pengembangan fisik motorik. Pengembangan fisik motorik adalah salah Bu Am menghilang. Macet ya Bu Am? Macet ya Bu ya, waduh. Nggih Bu Am. Saya sebentar tak coba lagi. Nggih. Sudah terlihat kah? Sudah Bu Am. Nggih, monggo lanjut. Gini aja nggih, tadi tak coba full screen malah tulisannya itu tinggal separuh. Apa laptop saya atau gimana ini? Tak gini aja ya Bu Teti ya. Nggih. Nggih Bu Am. Saya lanjut nggih. Halo. Dengar nggih? Nggih, dengar Bu Teti. Dengar Bu Teti. Pengertian pengembangan fisik motorik. Pengembangan fisik motorik adalah salah satu perkembangan yang penting dalam tahap usia dini, di mana seharusnya guru dan orang tua bekerja sama untuk mengembangkan motorik tersebut. Guru dan orang tua harusnya menstimulus anak dengan berbagai permainan yang menyenangkan dan menumbuhkan rasa senang terhadap anak. Mengapa? Agar anak tertarik untuk memainkannya. Dengan melakukan permainan tanpa disadari, anak telah mengembangkan motoriknya. Perkembangan fisik motorik merupakan proses yang dimana seseorang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisir, dan terpadu. Maka, keterampilan motorik dapat dilihat sebagai landasan seseorang berhasil dalam melakukan keterampilan motorik. Perkembangan fisik motorik terbagi menjadi dua, yaitu ada motorik kasar, ada motorik halus. Motorik kasar itu gerakan otot besar, contohnya seperti berlari, melompat, menendang. Kalau motorik halus itu gerakan otot kecil, contohnya kegiatan menggambar, mengancingkan baju, menyusun balok. Kemudian tujuan pengembangan dari fisik motorik. Tujuan utamanya dapat meningkatkan kekuatan dan koordinasi tubuh, melatih keseimbangan pada tubuh, mengembangkan kelincahan, meningkatkan keterampilan tangan dan kaki, membangun kepercayaan diri anak. Kemudian prinsip pengembangan dari fisik motorik. Apa itu prinsip-prinsipnya? Satu, sesuai tahap perkembangan anak. 2, dilakukan melalui bermain. 3, aman dan menyenangkan. 4, bertahap dan berulang. Dan yang terakhir, memberikan stimulasi yang bervariasi. Monggo Bu Sulaipa. Nggih, ini contoh video. Gimana Bu Lia, videonya bisa diputar? Halo?
Sudah saya coba klik kok nggak mau ya. Lanjut aja dulu, Tabu. Ya, coba lanjut dulu ya. Ya, strategi pengembangan motorik kasar. Motorik kasar adalah keterampilan bergerak menggunakan otot-otot besar seperti badan, tangan, dan kaki untuk menjaga keseimbangan dan koordinasi. Motorik kasar berkembang penting dalam aktivitas sehari-hari. Kemampuan motorik kasar biasanya dilatih sesuai usia dan kesiapan pada anak. Contohnya seperti bermain lompat tali, terus lari estafet, senam irama, bermain bola, permainan rintangan sederhana. Metodenya bisa demonstrasi, terus bisa praktek langsung, bisa bermain kelompok. Ini contoh kegiatan motorik kasar yang di sebelah kiri itu ada anak-anak sedang bermain lompat tali. Terus yang sebelah kanan itu ada gambar anak-anak sedang bermain bola, sepak bola atau berebut bola. Lanjut. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan motorik halus. Apa itu motorik halus? Di sini motorik halus adalah salah satu pencapaian tumbuh kembang yang penting bagi anak untuk memperoleh kemampuan yang melibatkan penggunaan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Contohnya itu seperti menggunting dan menempel itu termasuk motorik halus. Dia akan menggunakan otot kecil sama koordinasi mata dan tangan, bunda-bunda. Terus mewarnai dan menggambar, meronce manik-manik, bermain puzzle, melipat kertas dari origami sederhana. Terus metode yang bisa dilakukan itu bisa dengan latihan bertahap, pemberian contoh, terus pendampingan individual. Jadi menggunting, mewarnai, menggambar, meronce, bermain puzzle, melipat itu semua merupakan motorik halus karena yang dilakukan itu otot kecil dan menggunakan koordinasi mata dan tangan. Ini selanjutnya Bu Lia. Nah, seperti di contoh gambar ini ada seorang anak sedang meronce. Nah, di situ itu menggunakan koordinasi tangan dan mata. Terus sebelah kanan itu juga ada anak sedang menggunting. Itu juga menggunakan, itu termasuk motorik halus yang menggunakan koordinasi tangan dan mata. Selanjutnya, media dan alat yang bisa digunakan yaitu contoh media bola kecil dan besar tali, terus balok susun, puzzle kertas, gunting, lem, alat permainan edukatif atau APE. Di sini peran guru dalam pengembangan fisik motorik. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator kegiatan motivator. Terus yang kedua itu sebagai pengamat perkembangan anak. Yang ketiga, guru sebagai pemberi stimulasi yang tepat. Dan yang terakhir, guru juga dapat menjamin keamanan anak.
Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu yang pertama, pengembangan fisik motorik sangat penting bagi pertumbuhan anak. Yang pertama. Terus yang kedua itu dilakukan melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Yang ketiga, strategi harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang terakhir, peran guru sangat penting dalam keberhasilan stimulasi anak. Ya, cukup sekian. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya mungkin ada tanya jawab atau sharing bagi bunda-bunda. Monggo kami persilakan. Nanti kalau ada kurangnya juga ada penguatan langsung dari Bu Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya pertanyaan, tanya jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu-ibu. Saya screen videonya. Sudah nampak nggih? Videonya belum bergerak, Bu Teti. Apa lanjut tanya jawab tak Bu Am? Monggo Bu Dian bisa dipimpin untuk tanya jawab sambil menunggu Bu Teti untuk share videonya. Monggo bunda-bunda, barangkali ada pertanyaan, silakan. Tati sudah bisa videonya Bu Teti.
Apakah dengar? Gambarnya nggak ada, Bu Teti. Bagian penting dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak. Sehingga Belum guru SS, Bu Teti. yakni bermain. Sesuai dengan tahap perkembangannya serta menggunakan berbagai panca indera atau multisensori. Stimulasi perkembangan yang diberikan mencakup keseluruhan lingkup perkembangan, nilai agama moral, kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan seni. Stimulasi merupakan bagian penting dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak, sehingga guru dan orang dewasa perlu memberikannya dengan cara yang tepat, yakni bermain. Sesuai dengan tahap perkembangannya, serta menggunakan berbagai panca indera atau multisensori. Stimulasi perkembangan yang diberikan mencakup keseluruhan lingkup perkembangan, nilai agama moral, kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan seni. Beberapa tingkat pencapaian perkembangan fisik motorik anak usia 2-3 tahun antara lain anak dapat berjalan sambil berjinjit, melompat ke depan dan ke belakang dengan 2 kaki, melempar dan menangkap bola, menari mengikuti irama, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi atau rendah dengan berpegangan, meremas kertas atau kain dengan menggerakkan 5 jari, melipat kain atau kertas meskipun belum rapi atau lurus, menggunting kertas tanpa pola, koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda-benda pipih seperti sikat gigi, sendok, garpu, berat badan sesuai tingkat usia, tinggi badan sesuai tingkat usia, berat badan sesuai dengan standar tinggi badan, lingkar kepala sesuai dengan tingkat usia, bisa mencuci, membilas, dan mengelap ketika cuci tangan tanpa bantuan, memberitahu orang dewasa bila sakit, mencuci atau mengganti alat makan bila jatuh. Jinjit. Nah, coba siapa yang bisa ikutin Bu Ani jalannya? Kita mau masuk ke dalam hutan. Jinjit. Ayo, jalannya pelan-pelan. Jinjit.
Jinjit, Natra, kakinya diangkat. Jinjit, Alia jinjit, 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 jinjit. Coba Natra angkat kakinya. Jinjit, jinjit, jinjit. Stop. Tidak boleh berisik. Nanti harimaunya dengar. Ayo kita jinjit lagi. Jinjit, jalannya pelan-pelan. Jinjit, Alia, hati-hati. Jinjit, Rizzy, ada nyalainin jinjit. Jinjit. Stop. Rizzy, silahkan. Terus turun. Good, hebat. Nyalain Nun. Oh, mau coba lagi? Kita kasih kesempatan temannya dulu ya. Oh, tidak dibantu. Oke, nyalain Nun mau coba sendiri. Nyalain Nun, tangganya ada sebelah sini. Silakan turun sebelah sini, Nak. Ya. Oke. Sini. Ya, hebat. Betul. Ya, oke. Mau coba lagi. Alia, coba lagi. Ada tangga, ya. Oke. Siapa yang pintar lagi? Di sini nih. Iya. Rizzy coba. Ya. Oke, good. Dah. Natra, ambil satu alat tulisnya. Silakan ambil. Warna hitam. Oke. Hijau. Warna ungu aja deh. Nah, kita mau buat balon. Balonnya besar. Nih, lingkaran. Nyalain Nun, kita buat lingkaran besar. Tuh, lingkaran seperti lihat Warni. Bisa? Lihat Warni. Hebat, buat lingkaran pinter. Oh iya, balonnya sudah jadi. Lihat Warni. Oh, Rizzy susah. Bisa. Natra pegang. Kita buat lingkaran. Mantap ya. Iya. Mana balonnya? Wah, bagus sekali. Balonnya sangat besar. Ya. Alia sudah. Oh, tidak bisa. Yuk. Pegang. Kita buat lingkaran. Iya. Natra buat sendiri. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita remas-remas. Remas-remas. Kertasnya diremas-remas. Bikin bola. Kita remas-remas. Bisa terus. Tekan terus. Tekan. Jadi bola. Ya, kayaknya sudah diremas-remas jadinya lecek deh. Kita luruskan, kita lipat yuk. Dilipat. Ya, dibuka. Kayaknya dibuka. Ya, dibuka. Nih lihat. Rizzy lihat Bu Arni. Dibuka. Nah, Nala bantu Bu Arni. Kita lipat lagi ke sini. Terima kasih nyalain Nun. Kita simpan ya. Kita ke sini. Yuk, kita lipat. Sini. Dua saya lipat. Nah, satu lagi lipat simpan di sini. Ya. Lagi. Oke. Oh, terima kasih Rizzy. Makanan. Hebat. Stimulasi aspek perkembangan fisik motorik anak usia 3-4 tahun diantaranya, ajak anak berlari sambil membawa sesuatu yang ringan, naik turun tangga, melompat, dan lain-lain. Beberapa tingkat pencapaian perkembangan fisik motorik bagi anak usia 3-4 tahun antara lain adalah berlari sambil membawa sesuatu yang ringan, contohnya bawa bola, mungkin dia bawa buku, bawa tongkat, dan lain sebagainya. Naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian, meniti di atas papan yang cukup lebar, melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm di bawah tinggi lutut anak, meniru gerakan senam sederhana seperti meniru gerakan pohon, bagaimana kelinci melompat, lalu anak juga mampu berdiri dengan satu kaki, menuang air,
pasir atau biji-bijian ke dalam tempat penampung seperti menuang ke dalam mangkuk, ke dalam gelas, ke dalam ember. Anak juga mampu memasukkan benda kecil ke dalam botol. Contohnya misalnya potongan lidi-lidi dimasukkan ke dalam botol, kerikil, biji-bijian, meronce benda yang cukup besar, menggunting kertas mengikuti pola garis lurus. Berat badan sesuai tingkat usia, tinggi badan juga harus sesuai tingkat usia, berat badan sesuai dengan standar tinggi badan, lingkar kepala sesuai dengan tingkat usia, anak dapat membersihkan kotoran, contohnya misalnya ingus, gitu ya. Anak juga mampu menggosok gigi, memahami arti warna lampu, lalu lintas, lalu anak mampu mengelap tangan dan muka sendiri, serta memahami kalau berjalan di sebelah kiri. Coba kaki kanannya ini, yang kiri diangkat. Coba berdiri semuanya. Ayo berdiri, coba berdiri. Ayo coba. Abang berdiri, abang coba. Angkat kaki satu yang. Coba. Wah, kalau itu begini, biar kuat kakinya satu. Nah, tangannya begini, Bang. Pernah lihat Bang? Kita lihat 1, 2, 3. Ayo. 4. Sekarang ganti kakinya yang sebelah sini. Kaki ganti. Biar seimbang. Ayo kakinya diangkat. 4. Tuh siapa yang paling kuat nih? Yang paling kuat siapa nih, Bu Mas? Siapa yang paling lama, Bu? Wow, yang paling lama siapa nih? Siapa yang lama, paling lama kakinya diangkat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang duduk lagi. Duduk kembali. Kodok. 2, 3. Jadi kodok. Ya. Lagi, jalan lagi. Hati-hati, dilihat, berjalan. Dilihat. Anak tangganya dilihat. Ya, hati-hati. Wah, hebat. Ayo, jalan. Ya, udah berjalannya nih. Ayo. Lompat. Angkat. Hop, ambil bola lari. Ibu Neni. Lari. Ibu Neni kasih. Lari. Run, lari. Ya, nanti berlari ya dari sana ya. Duduk lagi. Yang sudah duduk lagi di belakang. Ya, duduk. Makanya duduk di bubur pilih ya. Duduk. Edsel duduk dulu, Edsel. Duduk dulu. Kalau duduknya rapi. Ya, gantian. Nanti semuanya kebagian. Ya, nanti semuanya kebagian ya sayang ya. Pinter nih lu, hebat. Ya, tuh bisa. Ya. Abis ini kamu. Iya. Lompat. Ya, ambil. Lari. Wih, good boy. Duduk. Sekarang ayo Edsel. Oh, masuk ke dalam lingkaran. Kodoknya. Oh, udah. Boleh yang lain. Boleh gerakannya nggak harus kodok ya. Lihat tangga. Ya, jalan. Ya. Tuh. Maaf, Bibi. Ambil bola langsung lari. Nah, sekarang kamu. Ayo, jalan. Iya, terima kasih. Good boy. Ayo. Duduk lagi, duduk. Satu aja ya, bolanya diambil 1. Bergantian. Ayo. Edsel, mama, Edsel. Edsel. Pelan-pelan sayang. Ini apa? Lihat lubangnya. Ini apa? Mari. Mau bikin apa? Mau bikin apa itu sendoknya? Dibikin apa? Konsentrasi aman. Ini buat apa nih? Buat kalung ya? Ini kamu mau bikin apa sayang? Mau bikin apa? Aman udah meronce di situ. Hebat. Sini. Abang duduknya sebelah sini. Wow, keren. Bikin apa itu? Sendiri lagi. Wow, bikin apa ini? Sendok. Oh, sendok. Ini abang mau bikin apa, Bang? Bikin apa? Kenapa ini buat kalian ya? Ngasih cimol.
Sudah belum? Wah, saya dimasukkan ke dalam botol, nak. Dimasukkan ke dalam botol. Dalam botol. Satu-satu, masukinnya satu-satu. Wah, akan banyak dapatnya. Ya, sudah. Ya, kalau sudah habis. Stimulasi aspek perkembangan fisik motorik anak usia 4-5 tahun diantaranya ajak anak untuk main melompat, meloncat, berlari. Beberapa tingkat pencapaian perkembangan fisik motorik bagi anak usia 4-5 tahun antara lain adalah menirukan gerakan binatang. Contohnya bagaimana kucing berjalan gitu ya, bagaimana kanguru melompat, lalu pohon tertiup angin, bagaimana pesawat terbang dan lain sebagainya, melakukan gerakan menggantung atau bergelayutan, melakukan gerakan melompat, meloncat dan berlari secara terkoordinasi, melempar sesuatu secara terarah, menangkap sesuatu secara tepat, melakukan gerakan antisipasi, menendang sesuatu secara searah, memanfaatkan alat permainan di luar kelas, membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri, lengkung kanan, miring kiri, miring kanan, dan lingkaran. Kemudian anak juga mampu menjiplak bentuk, mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit, melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media, mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media, mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus seperti menjumput, mengelus, mencolek, mengepal, memelintir, memilin, dan memeras. Berat badan sesuai tingkat usia. Tinggi badan juga harus sesuai tingkat usia. Berat badan sesuai dengan standar tinggi badan, lingkar kepala sesuai dengan tingkat usia, menggunakan toilet, penggunaan air, bagaimana membersihkan diri dengan bantuan minimal, memahami berbagai alarm bahaya, contohnya alarm kebanjiran, ada banjir, gempa, tsunami, mengenal rambu lalu lintas yang ada di jalan. Nih, tongkatnya Bu Guru pegang, anak-anak pegang dua tangannya di sini. Ya, tenang, nanti kita jagain. Kalau dia mau jatuh, kita tangkap ya Bu Desi ya. Ya, siap. Dipendah dulu. Yang kuat. Siap ya. Jangan dilepas. Turun. 2, 3. Hop. Hop, turun. Ya, lompat, lompat. Yuk, 2. Yuk. Larinya yang kenceng. Lari bukan berjalan. 1, 2, 3. Nggak apa-apa, nanti dicoba lagi. Boleh kembali ke sini sayang, lewat sana. Kembali ke barisan di belakang teman.
Simulasi aspek perkembangan fisik motorik anak usia 5-6 tahun diantaranya ajak anak untuk menari, gerak dan lagu, dan juga senam. Beberapa tingkat pencapaian perkembangan fisik motorik bagi anak usia 5-6 tahun antara lain adalah melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian atau senam. Melakukan permainan fisik dengan aturan. Terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, melakukan kegiatan kebersihan diri, menggambar sesuai gagasannya, menirukan bentuk, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar, menggunting sesuai dengan pola, menempel gambar dengan tepat, mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci, berat badan sesuai dengan standar tinggi badan, lingkar kepala sesuai dengan tingkat usia, menutup hidung dan mulut ketika dia batuk dan bersin, membersihkan dan membereskan tempat bermain, mengetahui situasi yang membahayakan diri, memahami tata cara menyeberang, mengenal kebiasaan buruk bagi kesehatan, contohnya adalah rokok dan minuman keras. Sesuai keinginan anak-anak. Ya, coba. Baik, bunda-bunda semuanya. Videonya sudah cukup jelas ya, sangat panjang dan panjang sekali ya. Saya ini ya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan dari bunda-bunda semua. Monggo kami buka pertanyaannya. Monggo bunda-bunda. Terima kasih sudah menyimak ya.
Baik, ada Bu Yohana. Silakan Bu Yohana. Ya, terima kasih Bu. Saya mau tanya, kira-kira apakah ada hubungan itu antara pengembangan motorik fisik dengan perkembangan bahasa anak? Bentar Bu Yohana, saya catat dulu apa ini pertanyaannya tadi, apa hubungan? Iya. Apakah ada hubungan ya kira-kira antara pengembangan motorik fisik anak dengan perkembangan bahasa anak? Baik Bu Yohana, saya bantu jawab. Halo Bu Yohana, apa masih ada Iya di sini? Bu. Iya Bu Teti, monggo. Oke. Apa hubungannya ya? Fisik motorik apa tadi Bu? Ya, perkembangan fisik motorik anak dengan bahasa anak, perkembangan bahasa anak. Dengan bahasa anak, perkembangan fisik motorik dengan bahasa anak. Oke, saya bantu jawab. Ini apa Bu Dian atau Bu Amalia atau teman-teman mau bantu jawab atau bagaimana? Nggih, saya jawab Bu Teti nggih. Oke, monggo. Nggih. Hubungannya sangat erat karena saat anak melakukan aktivitas motorik, misalnya bermain balok, kita sambil menjelaskan bentuknya dan warnanya lewat lagu juga bisa. Jadi mereka lebih mudah untuk belajar sambil menirukan kata-kata gitu Bunda. Jadi hubungannya sangat erat tadi perkembangannya. Gimana Bu Yana? Iya, jadi mungkin itu ya Bu ya, memudahkan anak-anak berkomunikasi juga ya. Ketika anak-anak mulai bergerak, belajar bergerak, anak-anak juga mulai belajar untuk berkomunikasi gitu ya Bu. Nggih, kan karena kalau umur segitu kan anak lebih cari yang mudah gitu loh. Kalau terlalu susah kan nggak bisa, memorinya masih belum gitu loh Bunda. Geng-geng, atur suwun ya Bu. Nggih, sama-sama Bu Hayana. Lanjut, monggo. Oke, selanjutnya Bu Zul. Ya Bu Zul, dengar. Nggih Bu Zul, paham. Oke, aman. Saya Monggo Bu bantu Em. jawab ya, Bu Jul. Di sini tadi penekanannya itu bagaimana cara mengembangkan motorik halus pada anak melalui aktivitas sehari-hari di rumah. Berarti ada kaitannya dengan orang tua ya Bu Jul ya. Di sini untuk pengembangan motorik halus itu bisa dilakukan dengan aktivitas seperti kalau di rumah itu bisa menggambar,
atau mewarnai gambar, atau melukis dengan menggunakan cat air dengan media gambar yang sudah disediakan oleh orang tua. Nah, dalam artian hal ini kan juga akan bisa mengembangkan dari motorik halus si anak tersebut. Jadi mungkin secara tidak sengaja pun orang tua itu sebetulnya sudah menggunakan cara pengembangan fisik motorik halus tersebut di rumah, cuman mungkin orang tua itu terkadang itu tidak memahami bahwasannya apa yang sudah diajarkan sama orang tua pun di rumah itu sebetulnya sudah mengandung pengembangan dari motorik halus. Nah, cuman ya itu tadi karena sebagai orang tua mungkin bertanggung jawab hanya untuk mengajarkan bahwasanya oh ini loh ayo gambar. Biasanya kalau orang tua itu gambarnya kan yang simpel-simpel gitu ya Bu ya. Nah gitu. Terus untuk mewarnai pun mungkin biasanya kalau orang tua itu langsung dibelikan buku mewarna itu Bu. Terus untuk melukis pun ya itu tadi paling ya dibelikan untuk cat air beserta peralatan lainnya seperti itu. Dengan contoh yang lain mungkin itu kalau orang tua itu di rumah biasanya itu membelikan puzzle itu loh Bu. Nah puzzle mainan itu yang berkaitan dengan karakter itu film-film kartun biasanya seperti itu. Jadi kalau orang tua yang kritis biasanya memang saya ayo tak belikan puzzle. Nah ini kan juga merangsang untuk anak mengembangkan motorik halusnya seperti itu. Terus untuk yang lainnya yaitu mungkin dalam kegiatan ibu-ibu ya otomatis sebagai orang tua itu mengajak anak itu mungkin pada saat ini anak cewek mungkin ya yang saya contohkan di sini itu ibunya itu ngajarin untuk masak-masakan seperti itu. Terus kalau enggak ya itu tadi mengajarkan untuk ayo ini cuci piring dengan menggerakkan jari-jari mereka, tangan mereka dan mengaktifkan saraf-saraf kecil yang ada di jari-jari mereka itu juga termasuk pengembangan dari motorik halus. Seperti itu, Bu Jul. Ya, monggo, ya. Oh, gitu, ya ya. Mungkin kalau misalkan, di sekolah itu kan banyak faktor ya yang menyebabkan anak itu terkadang, kayak bad mood gitu ya. Bisa jadi dari, itu tadi anak-anak atau teman-temannya yang di lingkungan sekolahnya itu mungkin yang awalnya itu sudah membuat dia nggak nyaman. Atau ketika dia bangun pagi untuk siap masuk ke ke kelas, masuk ke sekolahan, ternyata anak tersebut itu masih, belum siap dalam artian itu ya itu tadi, ada tantrumnya ketika pagi dia nggak siap untuk, fresh menerima pembelajaran di sekolahannya mungkin karena masih ngantuk atau malamnya itu tidak tidur dengan cukup waktu, yang dibutuhkan untuk istirahat anak-anak tersebut. Dan, kalau kita misalkan sebagai guru ya mungkin ada kalanya pada saat-saat anak tersebut itu melakukan aktivitas di sekolahnya itu kita video, kita jadikan dokumen barangkali itu yang bisa kita sajikan kepada wali murid bahwasanya apa yang kita ajarkan sudah sesuai dengan materi tersebut dan ketika anak itu mempelajarinya atau mengikutinya nanti orang tua kan pasti akan bisa mengetahui dari situ bahwasanya anak tersebut itu mampu melakukan materi tersebut atau tidak. Seperti itu Bu Jul. Kalau enggak ya setidaknya kita sebagai guru ngajak sharing orang tuanya, seperti itu. Ya, sama-sama Bu Jul. Monggo Bu, yang lainnya. Monggo Bu Dewi. Ibu Dewi Putri.
Ya, terima kasih Bu. Nggih, Ini monggo, ada yang mau saya tanyakan. monggo. Kalau aktivitas motorik itu kan biasanya kita menggambar. Itu kan monoton ya Bu ya, ya hanya seperti itu saja. Bagaimana membuat aktivitas motorik itu menjadi menyenangkan dan tidak merasa seperti beban buat anak gitu Bu? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Nggih, Bu Dewi. Monggo Bu Selaipah. Nggih, terima kasih Bu Dewi. Saya coba menjawab nggih. Tadi pertanyaannya Bu Dewi, bagaimana cara membuat aktivitas motorik menjadi menyenangkan? Seperti itu Kak Bu Dewi? Nggih, Bismillah. Nggih. Kita sebagai guru bisa menjadikan aktivitas sebagai permainan Bu Dewi. Contohnya seperti lari cepat, ya, tapi dengan menggunakan itu loh Bu, seperti menirukan gerakan hewan. Kelinci, lah berlari sambil menirukan gerakan kelinci menuju ke tempat tujuan. Nah, seperti itu kan jadi lebih menarik. Jadi anak-anak itu lebih gimana ya? Jadi ketertarikannya itu lebih ada. Terus juga bisa itu Bu, berikan penghargaan kecil seperti pujian atau stiker setelah anak-anak bisa menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Terus juga libatkan semua temannya untuk bermain bersama. Terus sesuaikan aktivitas juga dengan minat anak, misalnya jika suka kapal terbang gitu kita contohkan, jadi kita bisa menirukan pesawat terbang itu gimana gitu. Terus seumpamanya dia juga suka toko superhero, lah kita mencoba untuk mempermainkan toko superhero itu seperti apa, jadi anak itu menjadi tertarik, seperti itu Bu Dewi. Ya. Ya, jadi kita buat seperti bermain ya Bu ya. Ya, jadi seolah aktivitas itu disampaikannya dengan permainan yang menarik. Jadi anak-anak itu tidak bosan untuk di kelas itu. Terima kasih Bismillah. Iya, sami-sami. Bu, bisa saya tambahkan Bu untuk pertanyaan nomor 9 tadi? Pertanyaannya Bu Dewi. Nggih, monggo Bu Emi. Ya, mungkin salah satu cara supaya tidak membosankan itu di antaranya sekarang kan sudah musimnya untuk medsos ya Bu ya. Jadi mungkin anak itu akan untuk melihat YouTube barangkali yang sekiranya itu memang sesuai untuk kayak dongeng ya di YouTube itu yang sesuai dengan porsi anak tersebut. Jadi dalam artian itu tadi sama halnya dengan yang sudah dijelaskan oleh Bu Ika, mungkin salah satunya menirukan dari gerakan binatang. Tapi bisa juga ketika kita memberikan film-film yang ada di YouTube itu mungkin kita contohkan untuk misalkan untuk transportasi atau apa kayak pesawat terbang atau apa. Nah, itu mungkin videonya kita skip dulu. Terus setelah kita skip itu kita memasukkan materi kita ke dalamnya. Dalam artian kita rangsang anak itu untuk ikut maksudnya jauh bukan berpikir yang seberat mungkin ya. Cuman kan setelah anak fokus melihat video di YouTube tersebut, kalau ketika kita skip dan kita ajak untuk komunikasi, mungkin kita akan memberikan misalkan kayak contoh tadi melihat film atau video pesawat terbang, transportasi ya. Jadi seperti itu nanti kita akan menyelipkan bahwasanya di situ itu untuk pengembangan motoriknya khususnya untuk motorik kasar ya. Bahwasanya kita mengarahkan anak itu atau menanyakan bagaimana coba contohin untuk gerakan
pesawat yang sedang terbang itu seperti apa. Saya yakin kalau anak-anak itu tadi melihat dengan video YouTube tadi itu fokus banget, pasti mereka akan tahu sekali gerakan yang seperti apa untuk menirukan gerakan pesawat terbang. Seperti itu salah satu contohnya, Ibu. Ya, ada yang ditanyakan lagi, Bu? Terima kasih Bu Eni, menginspirasi Ya, sekali, maturnuun sangat. boleh. Monggo yang lainnya, ada yang ditanyakan lagi? Ibu. Monggo, barangkali para suhu, Bu Mira, Bu Yuyun. Kalau nggak ada, saya tak sedikit sharing ya Bunda-Bunda. Oke, monggo Bu Am. Oh, ada Bu Rini Setiawati nih. Tanya. Ya monggo Bu Rini dulu. Nggih, Bu, boleh tanya ya, Bu? Ya, monggo. Nggih, makasih. Untuk anak-anak yang usia prasekolah gitu kayak PAUD ya, Bu. Kan kayak motorik halus itu kan kayak menggunting apa itu kan kadang kan orang tua itu kan masih belum terlalu apa ya kayak takut gitu ya, Bu. Anaknya pegang gunting atau apa. Lah itu gimana sih, Bu, caranya mengintegrasikan maksudnya anak-anak itu jadi bisa masuk perkembangan motorik halusnya itu ke dalam pembelajaran aktivitas sehari-hari itu. Jadi pembiasaannya gimana? Saya bantu jawab ya, Bu ya. Bu Rini. Nggih, Bu. Makasih. Ya, ini tadi penekanannya pada penggunaan peralatan. Dalam artian adalah gunting, yang notabene gunting tersebut merupakan salah satu benda tajam ya, Bu ya. Dan memang untuk anak yang usia dini itu kalau memang dilepaskan begitu aja memang tidak bisa, tetap harus didampingi dan diarahkan. Dan untuk anak yang baru TKA atau PAUD itu mungkin dengan dituntun, Bu. Jadi kan gunting tersebut tetap kita ajarkan bagaimana cara menggunting dengan menggunakan media gambar yang harus digunting. Yaitu tadi tetap kita awasinya itu dengan cara kita tuntun. Jadi tidak kita lepaskan dengan mereka melakukan sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk pemilihan peralatannya sendiri itu paling tidak kita sebagai guru itu tahu bahwasanya kalau kita itu yang menggunakan adalah anak-anak PAUD, itu mereka pasti juga tidak akan paham betul sebetulnya bahayanya itu sampai seperti apa. Nah, itu kita bisa menyikapinya dengan mencari peralatan atau gunting tersebut itu yang ujungnya itu mungkin tumpul, Bu. Kan biasanya ada tuh kayak gunting itu yang agak runcing gitu ya ujungnya. Nah, itu kan justru resiko untuk bahayanya itu kan lebih tinggi daripada kita harus cari gunting yang ujungnya itu mungkin agak tumpul kan gitu, Ibu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Nggih, berarti itu ya, Bu, gurunya ya yang harus lebih menjaga dan cari alatnya yang lebih aman nggih intinya ya. Iya, untuk peralatannya dicarikan yang lebih aman seperti itu dan tetap untuk pembelajarannya tidak didampingi atau mungkin dituntun dulu, Ibu, seperti itu. Nggih. Makasih banyak Bu Emi jawabannya. Iya, sama-sama Bu Rini. Saya sedikit menambahkan ya. Yang dari pertanyaannya Bu Rini ya Bu Emi ya, Bu Rini. Kalau menurut saya di PPT saya itu untuk anak yang prasekolah di PAUD itu di bawah usia 3,5 tahun itu kan ada yang masuk umur 2 tahun, 2,5 tahun, kemudian 3 tahun. Itu untuk perkembangan motorik halusnya kami tidak menganjurkan untuk ke gunting dulu kalau menurut saya juga dari teman-teman saya. Jadi lebih ke untuk meremas, kemudian meronce, kemudian bermain pasir, bahkan bermain itu loh Bu ampas kelapa seperti itu, kemudian menyobek kertas seperti itu. Mungkin bisa menggunakan gunting yang tumpul seperti disebutkan Bu Emi tadi. Tetapi kalau menurut
di sekolah kami, di PPT kami itu lebih cenderung kita kearahkan yang lain selain gunting karena masih belum aman, terus tingkahnya kan juga banyak. Berhenti itu paling mau diam itu hanya 5 menit sampai 10 menit, itu pun jarang sekali, masih banyak bergerak. Takutnya nanti bundanya ada yang lengah, kemudian dibawa lari guntingnya, nah takutnya ngenain dia atau ngenain temannya, seperti itu Bu Rini kalau di PPT saya. Ada gunting untuk anak-anak KB dan PAUD, Ibu. Guntingnya itu plastik tapi dia cuma bergerigi aja. Jadi dia bisa untuk motong-motong kertas aman. Kalau di KB saya pakai gunting yang itu. Jadi ada ringgik-ringgiknya itu bentuk-bentuk, Bu. Anak-anak suka, jadi aman kalau dipegang anak-anak KB atau PPT yang belum mahir menggunting. Itu sih kalau di tempat saya. Nggih, makasih Bu Ririn. Tetapi kalau di PPT saya yang untuk PPT yang kelompok A masih belum menganjurkan untuk pakai gunting tersebut. Nanti setelah yang kelompok B baru kami itu ke gunting tersebut, karena ya kebijakan masing-masing ya, mungkin Bu Ririn bisa menghandle muridnya. Kalau saya pasti lihat kondisi anaknya dulu tahun ini seperti apa, karakternya seperti apa, itu Bu Ririn. Nggih, matur nuwun. Untuk guntingnya itu aman kok, Bu. Jadi dia itu dari plastik itu loh. Cuma di dalamnya itu, jadi aman. Kalau guntingnya itu, memang guntingnya itu seperti gunting mainan. Jadi dia bisa menguatkan dua jari tangan. Nggih. Monggo, ibu-ibu yang lain. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bu, sharing ya. Ya. Kan itu tadi di video jelaskan dari usia berapa tadi ya? 2 sampai 3 tahun, terus 4, 5, 5, 6 gitu. Nah, pernah nggak sih Bu tahu gini, katanya itu kalau anak yang melewati fase merangkak, itu tadi saya tak balikan lagi ke video, katanya kan harus sesuai dengan tahap perkembangannya, sesuai dengan usia lah. Itu ada kan anak kadang yang melewatkan fase merangkak tuh. Nah, itu benar nggak anak itu kadang lari terus jatuh. Nah, itu katanya benar dia melewati fase merangkak. Begitu. Ada yang pernah dengarkah? Bu, saya coba jawab ya. Bu Retno. Ya, Bu Emi. Ya, sering jenengan ya. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan keseimbangan tubuh ya, Bu ya. Karena tadi penekanannya pada saat lari kenapa langsung jatuh, dan anak itu pernah melewatkan masa ketika dia tidak merangkak, seperti itu. Iya. Nah, gini Bu, ini mungkin sepengetahuan saya aja ya. Kalau kondisi merangkak itu berarti kepala itu kan sejajar dengan tubuh ya, dan posisinya itu otomatis tidak dalam kondisi berdiri. Ketika posisi merangkak itu memang oksigen dalam otak itu akan mengalir ke otak, gitu loh Bu. Jadi oksigen yang untuk memenuhi otak. Jadi untuk perkembangan otak itu sendiri mungkin akan bisa lebih maksimal untuk terpenuhinya oksigen di dalam otak, sehingga anak tersebut itu mampu untuk melakukan gerakan merangkak. Yang notabene gerakan merangkak itu mungkin bagi saya ya, mungkin itu bisa sebagai dasar dari pergerakan yang lainnya, seperti itu. Karena apa? Ketika anak melewatkan merangkak, kan ada Bu yang nggak merangkak tapi biasanya itu kayak itu loh Bu,
jadi lututnya itu enggak nempel di lantai, dia tidak merangkak tapi lututnya itu diangkat gitu loh Bu. Jadi ya posisinya kayak merangkak, cuman lututnya itu tidak ditempelkan di lantai, jadi tidak posisi merangkak. Jadi apa kayak jengking gitu ya kata orang Jawa itu. Tapi tetap dia banter, larinya itu kenceng gitu loh Bu. Maksudnya itu dalam kondisi menggerakkan tubuhnya ketika merangkak dalam posisi yang lututnya tidak menempel di di lantai, itu dia bisa melakukannya dengan kenceng sekali. Seperti itu saya pernah lihat tetangga saya dalam kondisi yang seperti itu. Jadi mungkin di sini konsepnya itu ketika anak merangkak berarti kan oksigen yang ada di otak itu juga terpenuhi gitu loh Bu. Jadi kalau oksigen yang ada di otak itu terpenuhi secara otomatis untuk pemenuhan gerakan-gerakan atau kebutuhan untuk bergerak dalam tubuh seseorang itu bisa maksimal gitu ya. Tapi kalau misalkan anak tersebut mungkin oksigen dalam otaknya itu kurang, yaitu tadi pasti akan ada sedikit itu tadi yang terlewatkan dalam artian Bu Retno tadi bilang melewatkan masa merangkak. Salah satunya seperti itu Ibu. Berarti nggak semuanya yang melewatkan fase merangkak itu yang itu tadi Bu ya. Jadi ada yang jalan seimbang, lari terus jatuh gitu, gampang jatuh. Ya, keseimbangannya kurang karena itu tadi saya rasa sih ya, saya ngomong ini berdasarkan asumsi saya aja, saya tidak berdasarkan teori sih, yaitu tadi ketika kegiatan merangkak atau aktivitas merangkak itu, maka oksigen yang ada di dalam otak itu terpenuhi dengan maksimal. Jadi anak itu yaitu tadi diantaranya tidak mungkin untuk kehilangan keseimbangan. Tapi ketika anak melewatkan masa merangkak tersebut, maka mungkin salah satunya itu tadi ketika anak itu langsung lari, maka itu tadi untuk menstabilkan keseimbangan tubuhnya itu anak juga nggak bisa mengkoordinasikan fisik yang itu motorik fisiknya seperti itu Bu. Siap. Terima kasih Bu Emi. Ya, sama-sama. Monggo silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Terima kasih. Sedikit menanggapi yang dari tadi penjelasannya Bu Emi tentang melewati fase merangkak, pertanyaan dari Bu Retno. Menurut saya, sebagian anak memang melewati fase merangkak, mungkin dia langsung berdiri atau berjalan. Namun menurut kita pernah belajar teori Arnold Gesell itu perkembangan anak dipengaruhi oleh kematangan biologis, sehingga setiap anak bisa memiliki jalur perkembangan yang berbeda. Jadi menurut saya tidak melewati fase merangkak itu belum tentu pasti terlambat dalam hal perkembangannya. Memang ada dampaknya sih, sehingga karena meskipun tidak wajib, merangkak itu punya beberapa manfaat penting. Misalnya melatih koordinasi tangan dan kaki kan, karena merangkak kan menggunakan tangan dan kaki. Ya. Terus karena dia merangkak, dia akan menguatkan otot inti. Kemudian membantu koordinasi antara kiri dan kanan gitu ya. Jadi itu mungkin dampak ke depannya mungkin bisa membantu kesiapan anak-anak itu bisa untuk menulis gitu ya, untuk memegang keseimbangan. Kemudian karena antara kiri dan kanan sehingga koordinasi untuk koneksi otak itu terstimulasi dengan baik. Namun apabila dilewati, benar yang seperti Bu Emi tadi katakan, mungkin kurang stabil dalam hal keseimbangan, mungkin sedikit kesulitan dalam koordinasi tertentu, tapi tidak selalu terjadi. Apabila itu terjadi, mungkin kita bisa memperhatikan siswa di sekolah mungkin yang akhirnya kan jadi seperti kadang-kadang sedikit jatuh atau gitu, mungkin harus sedikit waspada. Bu guru bisa memberikan stimulasi itu lewat seperti latihan gerakan silang.
merangkak lewat permainan itu loh, apa maksudnya yang masuk-masuk terowongan, ngejar bola, seperti kayak gitu. Pokoknya yang menirukan hewan-hewan, pokoknya yang berhubungan dengan merangkak, gerakan silang. Kemudian mungkin bisa manjat-manjat di bawah meja atau apa, bermain, pokoknya yang berhubungan dengan bermain di bawah, di lantai. Lempar tangkap bola, bisa juga kayak gitu. Nah, kemudian perlu diwaspadai apabila memang keseimbangan itu sangat buruk. Karena dia memang minim untuk eksplorasi gerak. Nah, itu perlu dikonsultasikan lebih lanjut. Tapi kalau hanya sekedar melewati saja, mungkin orang tua lebih aware ya gitu. Karena ada salah satu anak saya juga melewati tahapan merangkak, kemudian kita bisa melatihnya seperti yang saya bilang tadi, itu akan meminimalkan, dan alhamdulillah sekarang tidak terlalu bermasalah dengan keseimbangan atau apapun, bahkan tidak selalu gitu loh melewati fase merangkak itu menghambat perkembangan, karena setiap anak itu melewati jalan yang memiliki jalur perkembangan yang berbeda, dipengaruhi oleh kematangan biologis itu tadi. Terima kasih. Iya, Bu Mira. Ya nggak apa-apa, latihan seperti itu boleh, kan di sekolah juga banyak permainan-permainan yang seperti itu, menirukan hewan, terus masuk ke dalam terowongan-terowongan, banyak itu Bu. Iya. Monggo ada lagi Bu yang lain. Monggo Bu. Mati lampu ya? Aman. Bu Emi belum bayar listrik ya? Sudah Taini Bun. Oh, yang ada bertanya lagi, silakan Bu. Diskusinya sudah ya, Bunda-bunda. Nanti tak akan Bu Novi. Nggih, Bu Isma, monggo.
Tadi kelompok 6 sudah diakhiri belum nggih, Bu? Belum. Yang Belum. monggo sharing-sharing monggo. Diakhiri aja dulu. Oh, nggih. Nggih, kami dari perwakilan kelompok 6 saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kalimat, kata, ucapan, atau videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berumat lain. Waalaikumsalam warahmatullahi Yohana, wabarakatuh. salam. Santi-santi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, santi-santi, wabarakatuh.